Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala murid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahji ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Semoga Allah memberikan taufik agar kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita, dengan membenarkan nikmat tersebut, dengan lisan kita, dengan mengucapkan alhamdulillah, dan dengan perbuatan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam majelis kisah tentang Khulafaur Rasyidin. Yang kita gunakan adalah diktat Khulafaur Rasyidin yang diterbitkan oleh Jami'ah Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh sana, yang digunakan untuk pelajaran di kelas 2 SMP ya di sana. Baik. Pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardo. Sekarang kita akan menjelaskan juga setelahnya kemudian tentang futuhat, tentang pembukaan wilayah. Pembukaan wilayah yang terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardo. Jika pada pertemuan selanjutnya kita sudah mengakhiri pembahasan tentang pembukaan wilayah yang terjadi di wilayah kekuasaannya Persia. Sekarang kita akan membahas tentang pembukaan wilayah yang terjadi di wilayah kekuasaannya Syam. Baik. Akan kita baca bismillah, tabi' Al-Futuh Al-Islamiyah fi ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di sini dijelaskan tentang lanjutan dari Futuhat Islamiyah yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardo. Kemudian musannif melanjutkan tsaniyan Futuhus Syam. Bagian yang kedua dari futuhat ini adalah pembukaan wilayah di Syam. Sebagaimana sudah kita sampaikan di muka, pembukaan yang terjadi sebelumnya pada masa Umar adalah di wilayah Persia. Sekarang dibagi menjadi bagian yang kedua, disampaikan bagian yang kedua adalah pembukaan wilayah di bagian Syam. Taib. Kemudian qala musannif Umar yu'ayyinu qa'idan li juyushil muslimin fi Syam. Umar kemudian menunjuk panglima untuk tentara muslimin di Syam. Musannif menyebutkan ba'da tawalla Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu khilafatal muslimin. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memegang kekhilafahan, diangkat sebagai khalifah setelah wafatnya Abu Bakar, qarrara muwasalatil jihad. Maka Umar bertekad menetapkan untuk melanjutkan jihad fi Syam wa biladi Faris, di Syam dan juga negeri Faris, negeri Persia. Fakana min awwali a'malihil askariyah ta'yinu qadatil juyus. Termasuk hal pertama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah ta'yinu qadatil juyus, menentukan panglima-panglima bagi pasukan yang dikirim. Fa fi biladi Faris ayyana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu badalan minal Mutsanna bin Harithah. Di negeri Faris, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai ganti dari Mutsanna bin Harithah. Alladzi kana qad ayyanahu al-khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in badalan min Khalid bin Walid alladzi arsalahu nusratan li juyushi Syam qabla ma'rakatil Yarmuk. Jadi di negeri Persia yang ditunjuk oleh Umar itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelumnya Sa'ad, panglimanya itu adalah Mutsanna bin Harithah. Mutsanna bin Harithah sendiri itu diangkat oleh Abu Bakar, diangkat pada zamannya Abu Bakar. Mutsanna bin Harithah ini diangkat oleh Abu Bakar untuk menggantikan Khalid. Karena Khalid dipindah tugaskan oleh Abu Bakar, diminta untuk membantu kaum muslimin di Syam. Sehingga Khalid ini oleh Abu Bakar, pada masanya Abu Bakar dimutasi, dipindahkan dari Persia
dipindahkan menuju ke Syam untuk membantu pasukan kaum muslimin yang ada di Syam. Baik. Dan hal itu terjadi sebelum terjadinya perang Yarmuk ya, sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi Khalid berangkatnya ke Syam itu kemudian sebelum perang Yarmuk ya. Kemudian amma fi biladi Syam fakana hunaka arba'atun minal qadat ayyanahum Abu Bakrin wa adhafa lahum Khalid bin Walid liyusaidahum fi muwajahati Rum. Adapun di negeri Syam, maka di negeri Syam itu kemudian panglimanya ada 4 yang ditentukan oleh Abu Bakar ya. Kemudian Abu Bakar menambahkan Khalid bin Walid untuk membantu mereka, untuk membantu para panglima yang lain tersebut untuk melawan Romawi. Fawasala Khalid kama marra ma'ana wa tashawara ma'al qadat wa ittafaqu ala ayatana wa bulqiyadah wa kana awwaluhum Khalid. Taib. Jadi Khalid kemudian melanjutkan perjalanannya dan juga Khalid kemudian melangsungkan jihadnya tersebut. Dan dia bermusyawarah dengan panglima-panglima yang ada di sana, 4 panglima yang lain. Dan kemudian para panglima itu sepakat bahwa mereka kemudian bergiliran untuk menjadi pemimpin ya, agar kemudian mereka bersatu dalam satu komando, agar kemudian tidak kerja sendiri-sendiri. Baik. Wa kana awwaluhum Khalid, dan yang pertama ditunjuk itu Khalid dulu. Baik. Falamma tawalla Umar al-khilafata arada ayyu'ayyina qaidan wahidan. Baik. Lalu kemudian ketika Umar al-khilafah, ketika Umar menjabat sebagai khalifah, arada ayyu'ayyina qaidan wahidan. Umar kemudian berpandangan lain. Lalu kemudian Umar menginginkan untuk menunjuk satu panglima saja daripada kemudian banyak panglima. Lil juyus badalan minal ijtihad. Untuk menggantikan ijtihad yang kemudian dilakukan oleh para panglima tersebut. Watanawubil qiyada, dan kemudian kepemimpinan kolektif yang bukan kolektif ya, kepemimpinan yang bergantian. Kepemimpinan yang bergantian di antara 5 panglima tersebut. Fa'ayyana Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Fa'uyyina Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Sehingga yang ditunjuk oleh Umar sebagai panglima tunggal di Syam menggantikan 5 panglima tersebut sebelumnya adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Selanjutnya, hal azala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Khalid bin Walid an qiyadatil juyus fi Syam. Apakah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian mengganti atau menurunkan jabatannya Khalid bin Walid di Syam? Apakah benar Umar yang kemudian menggantikan menurunkan Khalid bin Walid jadi jabatan panglima di Syam? Taib. Musannif menyebutkan tadawala ba'dzul kutub wal muhtammin bit tarikh khabar azli Umar li Khalid. Jadi beberapa penulis dan orang-orang pemerhati sejarah mereka kemudian membahas tentang khabar azli Umar li Khalid. Kabar tentang Khalid diturunkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa atau hadzal mawdu' ahammiyatan kabirah. Dan mereka kemudian menekankan pentingnya masalah ini. Wa dzakaru ta'wilat katsira, dan kemudian para penulis tersebut menyebutkan takwil yang banyak dari kisah Umar mengganti Khalid ini. Wa li tawdhihi hadzal amr, untuk memperjelas masalah ini, labudda an na'rifa hadzal haqa'iq at-tarikhiyah. Kita kemudian harus memahami beberapa hakikat sejarah yang harus kita fahami. Hakikat yang pertama bahwa Anal Khalifata Abu Bakar As-Siddiq lam yu'ayyin Khalid bin Walid qaidan li juyush Syam. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq tidak menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima untuk tentara Syam. Taib. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu katanya di sini tidak menunjuk Khalid sebagai panglima yang ada di Syam. Taib. Maksudnya bahwa Khalid hanya salah satu saja. Bukan satu-satunya, tetapi salah satu saja. Taib. Sehingga harus bisa difahami ya. Karena kemudian kepemimpinan itu bergantian. Bukan dia satu-satunya, tetapi kemudian 5 panglima tersebut.
Dan kesepakatan dari 5 panglima tersebut bahwa bergantian. Hatta ya'tiya Umar, sampai Umar datang. Sampai Umar datang. Baik. Wa ya'zilahu, dan kemudian menggantinya. Baik. Bal arsalahu madadan wa musa'idan lahum. Bahkan kemudian mengirimkan bala bantuan. Mengirimkan bala bantuan wa musa'idan, kurang lebih mirip ya. Lahum, bagi pasukan yang ada di Syam. Baik. Kemudian sehingga Umar ini nanti kemudian ketika mengganti, itu bukan mengganti Khalid saja sebenarnya nanti, tetapi semuanya. Karena Umar kemudian menginginkan adanya kebijakan baru ya. Dan itu kan haknya khalifah ya. Itu memang haknya khalifah ya. Yang kedua, anna Khalid bin Walid talaba minal qadat al-akharin tanawubul qiyadah ma'ahum. Jadi Khalid bin Walid meminta kepada para panglima yang lain, ada Surahbil bin Hasanah, ada Amr bin As, ada Yazid bin Muawiyah, ada Abu Ubaidah, 4 orang tersebut, Khalid meminta untuk bergantian untuk sebagai pemimpin tertinggi dari lima panglima tersebut. Khina maqala, ketika Khalid mengatakan, fahalummu falanata'a warul imarah. Taib. Maka mari kemudian kita bertukar ya, gantian. Falyakun 'alaiha ba'dzuna al-yaum, sehingga mungkin hari ini salah satu menjadi pemimpin. Wal akhar ghadan, dan yang lainnya mungkin besok. Wal akhar ba'da ghadan, dan lain lagi orang ketiga itu kemudian besok lusa. Hatta yata'amaru kullukum, sehingga kemudian kalian semua itu kemudian menjadi pemimpin yang tertinggi. Jadi itu ijtihad yang kemudian nanti diusulkan oleh Khalid dan nanti disepakati. Wada'uni alikumul yaum, dan biarkan aku untuk membawahi kalian hari ini, yaitu dalam perang Yarmuk ya. Dalam perang Yarmuk. Dan Khalid kemudian meminta izin kepada mereka agar dia yang kemudian memimpin pasukan pada khusus untuk perang Yarmuk tersebut misalkan. Walau kana, kemudian musannif mengatakan, walau kana Abu Bakar ammarahu, kalau Abu Bakar kemudian menunjuk dia sebagai panglima, lam yushawirhum fi mas'alatil qiyadah, maka Abu Bakar tentu saja tidak bermusyawarah dengan mereka. Walau kana Abu Bakar ammarahu lam yushawirhum, tentu saja Khalid itu kemudian tidak bermusyawarah dengan mereka. Jadi Abu Bakar itu kemudian bukan mengangkat Khalid sebagai panglima tertinggi di Syam, tetapi kemudian menunjuk Khalid untuk menjadi salah satu dari panglima yang sudah salah satu dari panglima tambahan dari 4 panglima yang sudah ada di Syam. Bukan kemudian Abu Bakar menunjuk Khalid sebagai panglima tertinggi, bukan, sama sekali bukan. Tetapi hanya sebagai salah satu panglima dari 4 panglima yang sudah ada sebelumnya. Karena itu, musannif di sini beralasan bahwa kalau kemudian Abu Bakar menentukan Khalid sebagai panglima, untuk apa kemudian Khalid bermusyawarah dengan mereka dalam masalah kepemimpinan? Karena memang kemudian dianggap bahwa 5 panglima tersebut itu kemudian dianggap sama. Maksudnya kepemimpinan kemudian diambil secara bersama ya. Kalau bahasa sekarang kemudian kepemimpinan yang kolektif istilahnya ya. Sehingga keputusan-keputusan bersama. Yang ketiga, anna Umar arada tauhidal qiyadah. Umar kemudian menginginkan untuk disatukannya kepemimpinan. Umar hanya menginginkan kemudian panglimanya hanya satu saja gitu. Ditentukan dari awal. Falimada lam minakul azla Amr bin As wa Surahbil bin Hasanah wa Yazid bin Abi Sufyan al-mu'ayyanina bi syaklin wadhih min qibali Abi Bakrin. Nah, kemudian mengapa kemudian kita tidak mengatakan bahwa Amr bin As itu juga diberhentikan? Mengapa kita juga tidak mengatakan bahwa Surahbil bin Hasanah itu kemudian tidak diberhentikan? Mengapa kita juga tidak mengatakan bahwa Yazid bin Abi Sufyan diberhentikan? Yang jelas-jelas bahwa ketiganya itu sudah ditunjuk
sejak zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika jadi khalifah. Maksudnya, kenapa kemudian muncul kesan bahwa seakan-akan yang diganti itu hanya Khalid saja gitu loh. Padahal yang diganti itu kemudian Khalid dan yang selain Khalid ya. Khalid dan selain Khalid. Jadi panglima yang lain, 4 panglima yang lain itu kan kemudian diganti, tidak lagi dijadikan sebagai panglima. Taib. Kita tahu bahwa pada masa Abu Bakar 4 orang kan yang dikirim duluan sebagaimana sudah kita sampaikan. Ada Abu Ubaidah, ada Amr bin As, ada Surahbil bin Hasanah, ada Yazid bin Abi Sufyan. Abu Bakar kemudian mengirimkan tambahan Khalid sehingga jadi 5. Khalid bukanlah panglima tertinggi yang ditunggangi oleh Abu Bakar. Tetapi Khalid adalah hanya salah satu dari 5 panglima tadi. Kemudian pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar menginginkan kepemimpinan itu hanya satu, akhirnya diserahkan kepada Abu Ubaidah. Diserahkan kepada Abu Ubaidah. Sehingga kemudian agar tidak timbul kesan bahwa seakan-akan kemudian Umar itu ingin menjatuhkan Khalid ya. Jadi kesan yang tertangkap itu seperti itu. Seakan-akan kemudian fokus pembicaraan itu hanya kepada Khalid saja. Padahal yang diganti bukan hanya Khalid, tetapi kemudian juga Yazid, Surahbil bin Hasanah, begitu juga Amr bin As. Kenapa 3 nama ini kemudian tidak disebutkan juga? Kenapa hanya Khalid yang disebutkan gitu? Baik. Jadi seakan-akan ada upaya untuk menjauhkan atau untuk membuat jarak. Seakan-akan kemudian ada sesuatu antara Umar dengan Khalid, padahal tidak ada. Baik. Wa ma'adzalika, walaupun demikian, naqul anna sahabat radhiyallahu taala anhum udul wa thiqat. Bahwasanya mereka itu kemudian orang-orang yang adil, mereka itu orang-orang yang thiqat, yang bisa dipercaya. Mereka itu adalah fursanun fin nahar. Para sahabat itu adalah kesatria ketika siang hari. Ubadun fil lail, dan mereka itu adalah ahli ibadah ketika malam hari. La yadurru ahadu minhumul bu'da 'anil qiyadah wa la tazidahul qiyadatu illa mas'uliyatan wa amanatan. Jadi mereka kemudian tidak peduli, tidak membahayakan mereka ketika mereka itu jauh dari kekuasaan, jauh dari kepemimpinan, mereka itu bukan panglima. Taib. Ketika mereka kemudian menjabat sebagai panglima, yang bertambah itu adalah tanggung jawab mereka dan juga amanah mereka. Karena mereka kemudian tidak mengejar gengsi, tidak mengejar jabatan. Yang mereka kejar adalah bagaimana mereka ikut serta dalam berjihad. Itu saja. Fahadha Khalid bin Walid ba'dan nasri yang dhammu liyakuna jundiyan min junudil Islam. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu setelah kemenangan dalam perang Yarmuk itu bergabung untuk menjadi salah satu tentara. Dia menjadi prajurit biasa ya. Taib. Jundiyan min junudil Islam. Hanya menjadi salah satu tentara dari segitu banyak tentara Islam. Taib. Wasahmun min sihami, dan salah satu dari anak panah dari begitu banyak anak panah yang ada dalam pasukan tersebut ya. Tahta qiyadati Abi Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Dan kemudian Khalid itu juga ikut serta di bawah pimpinannya Abu Ubaidah. Karena itu Khalid tidak mempermasalahkan hal ini. Taib. Kama anna min haqqil khalifah ayu ayyina man syaa minal qada. Sebagaimana haknya khalifah untuk menunjuk panglima yang dia kehendaki. Zaman sekarang misalkan kepala angkatan bersenjata itu ditunjuk oleh presiden, ditunjuk oleh penguasa, dan itu haknya penguasa memang. Dimanapun, di negara manapun, namanya kepala negara, itu adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dan dia yang kemudian mengumumkan perang. Dimanapun kemudian kepala negara yang mengumumkan perang, kepala negara juga yang menghentikan perang, kepala negara juga yang kemudian memutuskan negosiasi. Dan lain sebagainya. Wala ya'ni dzalika taqlilu min qudrati baqiyati sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Bukan berarti kemudian mengecilkan kemampuan dari sebagian sahabat yang lain. Sama sekali tidak. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya lupa di mana, barangkali di Majmu' Fatawa ya. Beliau pernah mengatakan, salah satu rahasia kenapa kemudian Abu Bakar menunjuk Khalid, sedangkan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunjuk Abu Ubaidah.
Jadi keduanya itu menginginkan adanya keseimbangan, katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Abu Bakar itu lembut. Ketika dia berkuasa, Abu Bakar itu membutuhkan orang seperti Umar yang kemudian lebih keras untuk kemudian saling melengkapi. Lalu Abu Bakar kemudian menunjuk Khalid sebagai salah satu panglima untuk melengkapi Abu Bakar. Karena Abu Bakar cenderung lebih lembut dan Khalid cenderung lebih keras. Taib. Lalu ketika Umar berkuasa, Umar yang keras kemudian memilih Abu Ubaidah yang cenderung lembut, sehingga kemudian saling melengkapi satu sama lain. Dan kita tahu ketika Umar menjabat sebagai khalifah, pembantu terdekatnya adalah Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan sangat lembut. Tetapi ketika sangat lembut bukan berarti lemah, sama sekali tidak. Lembut tetapi tidak lemah. Taib. Sehingga hikmahnya salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Taib. Kita lanjutkan. Kita akan bahas kemudian sekarang Fathu Dimashq wa ma haulaha. Penaklukan kota Damaskus. Taib. Kita bacakan. Ba'dan nasrul hasim alladzi mannallahu bihi 'alal muslimina fi ma'rakatil Yarmuk. Setelah kemenangan telak yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin dalam perang Yarmuk tersebut, wasalal muslimuna bi qiyadati Abi Ubaidah Amir bin Al-Jarrah bi amri minal khalifatil Faruq radhiyallahu anhuma amaliyatal fathi fi biladi Syam. Jadi selesai perang Yarmuk, kaum muslimin di bawah pimpinannya Abu Ubaidah dengan izin dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berusaha melanjutkan pembukaan wilayah. Pembukaan wilayah di wilayah Syam. Di wilayah Syam yang begitu luas. Wa kanatil khutwa al-ula ba'dal Yarmuk bi ittijahi Madinati Dimashq. Dan tujuan awal setelah Yarmuk itu adalah kota Damaskus. Bisa dikatakan Damaskus adalah kota terpenting di Syam pada masa itu, bahkan masa sekarang juga insya Allah masih bertahan ya. Baik. Ittajaha Abu Ubaidah ila Dimashq ba'da an nadhama jundahu. Maka Abu Ubaidah berangkat ke Syam setelah kemudian menertibkan tentaranya. Faja'ala ala qalbil jaishi qa'idan. Dan kemudian meletakkan di jantung pasukan itu ada satu panglima. Huwa Khalid bin Walid, di mana Khalid itu ada di tengah. Wasara huwa fil maisara, sedangkan Abu Ubaidah sendiri itu mengambil bagian di kiri. Wa ja'ala al-maymana Amr bin As, dan kemudian yang ada di bagian paling kanan itu adalah pasukannya Amr bin As ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian musannif menyebutkan wasalal muslimuna ila Dimashq wa hasaruha. Damaskus kemudian ketika kaum muslimin tiba di sana, maka kemudian kaum muslimin itu mengepung kota tersebut. Baik, mengepung kota tersebut. Kama istata'a Khalid bin Walid iktihamaha, kama istata'a Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu iktihamuha minal babil ladzi kana mukhasiran lahu mukhasiran lahu. Baik, jadi kaum muslimin mengepung kota ini. Kalau tidak salah mengepungnya selama 70 hari kalau tidak salah. Baik. Dan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu istata'a iktihamuha, mampu untuk kemudian menerobos. Mampu untuk kemudian masuk, menguasai. Minal babil ladzi kana muhasiran lah, di mana kemudian Khalid mengepung pintu tersebut. Karena kemudian pasukan itu oleh Abu Ubaidah dibagi menjadi beberapa kota Damaskus sendiri pada waktu itu ada beberapa pintu. Saya lupa 6 atau 7. 6 sampai 8 saya lupa. Angkanya sekitar angka tersebut. Jadi ada beberapa panglima ditaruh di pintu bagian ini, pintu bagian sana, pintu bagian sini, pintu bagian sana dan seterusnya ya. Dan Khalid bin Walid berhasil menembus dari pintu yang masuk di sana. Baik. Inda dzalika janahu ila sulhi. Ketika itu mereka kemudian cenderung kepada untuk tunduk. Jadi uniknya itu adalah bahwa kaum muslimin, Khalid itu masuk menembus salah satu pintu itu, dan Khalid kemudian berperang. Ketika Khalid itu berhasil menembus pintu tersebut, maka ada salah satu dari atau beberapa dari orang penghuni yang tinggal di Damaskus, penduduk Damaskus itu kemudian mengumumkan kepada penduduk kota Damaskus bahwasanya ada serangan.
Sebenarnya serangannya dari pintunya Khalid. Karena Khalid berhasil menembus. Akhirnya kemudian dia berperang sampai kemudian dikatakan sampai ke titik pusat kota. Taib. Ketika kemudian sampai di situ bertemu dengan pasukan Islam dari pintu-pintu yang lain. Khalid kaget. Loh, kok kami saja yang berperang gitu? Kok kami saja yang berperang? Karena yang lain kemudian ternyata ketika pengumuman serangan itu masuk, penduduk kota Damaskus di pintu yang lain itu malah kemudian membukakan pintu. Baik. Sehingga kemudian kesimpulannya bahwa sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ya dalam Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan bahwa yang benar bahwa kota Damaskus ini separuh dikuasai dengan perang. Separuh lagi kemudian dikuasai dengan damai. Karena mereka kemudian menyerah ya. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Wa istaslamu lil muslimin, kemudian mereka menyerah ya. Sebagaimana kita sampaikan. Jadi menyerahnya karena mereka dengar ada pengumuman bahwa pasukan Islam itu sudah masuk. Akhirnya kemudian Khalid itu yang kemudian berperang dan yang melawan itu yang kemudian yang ada di depannya Khalid. Adapun di pintu lain maka mereka kemudian itu menyerah, kalah dan kemudian tidak berperang. Wa kana sanadzalika fi sanah tsalitsa asyra minal hijrah. Dan penaklukan kota Damaskus itu terjadi pada tahun 13 Hijriah. Ay fil amil ladzi intasara fihi al-muslimuna bil Yarmuk. Tahun 13 itu tahun yang sama dari kemenangan kaum muslimin di Yarmuk. Jadi tahun 13 kaum muslimin menguasai Yarmuk, tahun 13 juga kaum muslimin menguasai kota terpenting di Syam yaitu Damaskus. Sangat cepat. Baik. Tsumma tawalat futuhul muslimun ba'da dzalik. Kemudian penaklukan Islam, pembukaan wilayah Islam itu berlanjut. Fafatahu Hims, mereka membuka kota Homs. Wa Hama, membuka kota Hama. Wa Halab, membuka kota Aleppo di utara ya, masyhur ya kota ini. Wa sarat mudunu Syam tuftihu tibaan. Sehingga kota-kota yang lain itu kemudian mengikuti, jatuh ke tangan kaum muslimin. Walam yulku muqawamatan syadidatan illa fi Ajnadin. Dan mereka tidak mendapati perlawanan yang berarti kecuali di kota Ajnadin. Tsumma kataballahu lahumun nasra fi sanah khamisa asra. Lalu Allah menakdirkan kemenangan bagi mereka di Ajnadin pada tahun 15 Hijriyah. Taib. Maka itu tentang penaklukan kota Damaskus. Taib. Sekarang kita akan bahas tema terakhir pada pembacaan kita hari ini, yaitu tentang penaklukan Baitul Maqdis. Qala musannif fathu Baitul Maqdis sanah sadisa asra minal hijrah. Taib. Baitul Maqdis, nisbahnya adalah Al-Maqdisi. Terkadang kota ini disebut dengan Al-Quds. Dulu mereka menyebutnya dengan kota Aelia. Sekarang kemudian kita tahu kota ini dikuasai terutama oleh orang Yahudi. Dan kemudian nama kotanya diganti menjadi Yerusalem. Baik. Qala musannif walal muslimuna wujuhahum nahwa Baitul Maqdis. Kaum muslimin mengarahkan wajah mereka, mengarahkan perhatian mereka menuju Baitul Maqdis. Hatta waqafu amama aswarihal hasina, sampai mereka kemudian tiba di depan benteng mereka yang sangat kuat, sangat kokoh ya. Wa istamarru fi khisariha arba'ata asyhurin kamila. Dan mereka kemudian terus-menerus berusaha untuk mengepung kota ini selama 4 bulan. Bayangkan 4 bulan. Nanti akan kita bahas bagaimana pengepungan di Mesir itu sampai sekitar 7 bulan ya, semoga saya tidak keliru. 6 bulan atau 7 bulan. Ini luar biasa ya. Betapa kemudian mereka sangat bersabar. Kemudian wa takabbadu fi hadzal khisar khasair kabira, dan mereka menderita kerugian yang banyak. Karena kerugian materi, kerugian mental itu juga kemudian tidak mudah ya, karena waktu yang begitu panjang. Walakinnahum lam yai'asu, tetapi mereka kemudian tidak putus asa. Hatta arghamu Batrik Baitul Maqdis, sampai kemudian mereka memaksa Patriark Baitul Maqdis, pemimpin Baitul Maqdis pada waktu itu, namanya kalau nggak salah Sopronius ya. Namanya kalau tidak salah Sopronius. Ala sulhi wat taslim, berhasil memaksa pemimpin Baitul Maqdis, pemimpin kota Al-Quds untuk kemudian damai dan tunduk. Waqad ishtaratal Batrik ayatawalla Umar bin nafsihi.
Tetapi kemudian patriark tersebut mensyaratkan bahwa Umar yang harus menerima sendiri, bukan panglimanya ya. Baik. Ayatawalla Umar bin nafsihi tasallum al-Madinah. Baik. Untuk menerima kota ini, untuk menerima kunci kota ini. Wa kitabata syurutis sulh, dan untuk menuliskan syarat perjanjian damai. Baik. Fakhadara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar kemudian datang beneran. Umar bersedia untuk datang ke Al-Quds. Wa tasallamal Madinah, dan kemudian menerima kota Al-Quds tersebut. Wa kana dzalika fi sanah hadiyah asra minal hijrah. Dan peristiwa Umar membuka kota Damaskus, menerima penyerahan kota Damaskus, itu terjadi tahun 16 Hijriyah. Wa kana fathu hadhil Madinah lahu maghzahu ad-dini al-amik. Dan ditaklukkannya kota ini itu memiliki nilai agama yang sangat dalam. Mengapa memiliki nilai yang sangat dalam? Karena fahiyal baladul ladzi yu'azzimuhul muslimun. Karena negeri ini itu diagungkan oleh kaum muslimin. Ba'da Makkah wal Madinah, diagungkan oleh kaum muslimin setelah Makkah pertama, kemudian Madinah yang kedua, yang ketiga kemudian adalah Al-Quds. Fa ilaiha usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiha al-Masjidul Aqsa. Karena ke kota inilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dalam kisah Isra tersebut yang masyhur. Baik. Wa fiha al-Masjidul Aqsa, dan di dalamnya kemudian ada Masjid Al-Aqsa. Baik. Kita tahu masjid tersebut disebut Aqsa. Maknanya Aqsa itu adalah yang jauh. Baik. Para ulama menyebutkan kenapa disebut Aqsa? Kenapa disebut jauh? Dikatakan karena jauh dari mana? Jauh dari Masjidil Haram. Baik. Sehingga jauh dari Masjidil Haram. Baik. Karena itu kadang guyonannya ya, ini humor saja. Karena itu misalkan kita tahu di Klaten misalkan ya, di Klaten sana itu ada Masjid Al-Aqsa. Nah, kira-kira Masjid Al-Aqsa itu disebut Aqsa jauh, itu jauh dari mana kira-kira ya? Itu buat ini aja ya, buat anekdot saja ya. Tidak serius ya. Adapun Masjidil Aqsa yang ada di Al-Quds, maka betul dikatakan jauh karena jauh dari Masjidil Haram. Wa huwa ulal qiblatain. Maka Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada awal diarahkannya kiblat itu kemudian ke sana, salat mengarah ke sana. Sampai kemudian sekitar tahun kedua ya, sekitar 16 bulan kalau nggak salah setelah hijrah. Semoga saya tidak keliru. Sekitar 16 bulan setelah hijrah baru kemudian kiblat diarahkan ke Masjidil Haram. Wa tsalithul masajidul lati tushaddu ilaiha ar-rihal. Dan juga masjid ketiga yang kemudian diniatkan untuk bepergian menuju ke sana untuk berziarah. Karena itu, wa hakadha irtabata tarikhul Quds bil Islam mundu an fatahaha Umar bin Khattab. Karena itu, sejarah Al-Quds itu terkait dengan Islam sejak dibuka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bal mundu an usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quds itu terkait dengan Islam sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan menuju ke sana. Baik. Kama qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan badannya dan juga dengan jiwanya. Lailan pada malam hari. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Dalam surat Al-Isra ayat 1. Baik. Kemudian litadzillal Quds islamiyatan. Sehingga kemudian Al-Quds itu akan tetap terkait dengan Islam dan akan senantiasa terkait dengan Islam. Baik. Qad yufarritu fihal muslimun fi fatratin min fatarati tarikhihim. Al-Quds itu insya Allah akan senantiasa menjadi bagian dari Islam. Meskipun terkadang kaum muslimin itu kurang dalam membela hak Al-Quds. Dalam perang salib misalkan pada zamannya Salahuddin, sebelum zamannya Salahuddin,
kaum muslimin kemudian kehilangan Al-Quds selama kurang lebih 91 tahun. Sedangkan sekarang kita tahu Al-Quds itu kemudian dikuasai oleh orang kafir sejak 1917 Masehi. Sekarang kita hidup tahun 2021. Sehingga Al-Quds bisa dikatakan lepas dari kita. Jika benar dihitung dari tahun 1917, maka berarti sudah lebih dari 1 abad. Pada masanya Salahuddin itu sekitar 91 tahun dengan hitungan Hijriyah. Sekarang berarti sudah 104 tahun dalam hitungan Masehi. Lebih panjang ya hitungan Masehi ya. Tayyib. Walakin yabqa ikhsasul muslimin bihadil haqiqah. Sehingga tetapi kemudian perasaan kaum muslimin itu masih merasakan hakikat ini. Bahwasanya Al-Quds itu tetap menjadi bagian dari umat Islam. Dafi'an lahum li istirdadiha kullama du'at. Menjadi motivasi bagi mereka untuk menguasai kembali. Taib. Kullama du'at. Ketika kemudian Al-Quds itu lepas dari genggaman umat Islam. Taib. Sehingga di sini menunjukkan kepedulian kita terhadap Al-Quds ya. Agar kita kemudian memahami tentang Al-Quds itu bagian dari Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala suatu saat membebaskan Al-Quds dari cengkramannya orang Yahudi laknatullah. Taib. Karena itu musannif menyebutkan fahal yatadzakkarul muslimuna al-yauma hadil haqiqah. Apakah kemudian kaum muslimin pada hari ini memahami hakikat ini? Mari kita kembalikan apakah kaum muslimin pada masa sekarang memahami hakikat ini. Yang perlu kita garis bawahi bahwa Al-Quds itu berhasil dikuasai kembali oleh Salahuddin itu dengan agama. Dan tidak kemudian dikuasai dengan mengandalkan cara-cara yang tidak sesuai dengan agama. Maka jika kemudian ingin menguasai Al-Quds, maka harus kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki kalian. Maksudnya kemudian bahwa kemenangan itu terjadi dengan ketika kita kembali kepada agama. Bukan kemudian ketika menjauhkan dari agama. Maka ketika kita membela Al-Quds dan membela Palestina ya otomatis, maka kita sampaikan dengan cara yang benar. Kita sampaikan dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang sembarangan. Bukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam aturan agama kita. Maka tidak perlu misalkan kemudian membebaskan Al-Quds misalkan ya, dengan cara demo, demonstrasi, kemudian nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Maka tidak dengan cara tersebut ya. Tidak dengan cara tersebut. Ketika kita belum bisa melakukan, kalau belum banyak hal yang bisa kita lakukan, berdoa itu sudah bagian dari upaya kita. Kalau kita kemudian misalkan punya kelebihan rezeki, punya kelapangan rezeki, silakan disalurkan kepada pihak-pihak yang terpercaya. Sehingga kita peduli dengan mereka tetapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang sembarangan ya. Kita lanjutkan wa bi fathil Quds tamma lil muslimina fathu biladi Syam. Dengan ditaklukkannya Al-Quds maka sempurna bagi kaum muslimin penguasaan atas wilayah negeri Syam. Ba'da juhudin jabbara, setelah upaya yang luar biasa besar. Wa tadkhiyatin jasimah, dan pengorbanan yang luar biasa. Hatta laqad balagha adadus syuhada, sehingga jumlah orang yang mati syahid terbunuh dalam peperangan itu 25,000 mencapai 25.000 orang. Sangat banyak sekali. Walakin mahma azumatit tadkhiyah fi sabilillah, tetapi meskipun banyak pengorbanan tersebut, fahiya qalilah, tetapi hal itu enggak ada apa-apanya, sedikit ya. Wa mahma ishtaddal bala, walaupun kemudian bala itu semakin musibah atau cobaan itu semakin sengit, semakin susah, fi hadas sabil, dalam jalan ini untuk memenangkan Islam, fahuwa dhail, maka itu dianggap kecil. Tidak ada apa-apanya pengorbanan itu dibanding dengan kemenangan dan manfaat yang diraih oleh kaum muslimin. Wa ma indallahi khairu wa abqa, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Sehingga kesimpulan kita pada kesempatan kali ini bahwa kaum muslimin berhasil menguasai wilayah Syam pada masa itu
Yang terpenting adalah penguasaan Damaskus pada tahun 13. Taib. Damaskus dikuasai dengan separuh dengan damai, separuh lagi dengan peperangan. Sebagaimana katanya Ibnu Katsir. Kemudian Al-Quds, penaklukan Al-Quds itu terjadi pada tahun 16. Dan Al-Quds itu, penguasaan ini kemudian memiliki makna yang dalam. Karena Al-Quds adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari umat Islam. Ketika sekarang kaum muslimin kemudian kurang dalam memberikan kewajiban mereka terhadap Al-Quds, maka ketika kita meyakini bahwa Al-Quds itu terikat dengan Islam, maka hal itu menjadi motivasi. Semoga suatu saat Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan izin kepada kaum muslimin untuk membuka kembali Al-Quds. Dan itu harus dilakukan dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara sembarangan, bukan dengan cara-cara orang yang kemudian tidak paham agama, menggunakan cara-caranya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.